Halo sahabat Geoscience, bertemu lagi dengan saya. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan konsep keilmuan dari keilmuan geografi, di mana pembahasan ini masih merupakan bagian dari pengetahuan dasar keilmuan geografi. Jadi, sahabat geoscience kalian, supaya pemahaman kita menyeluruh, sekali lagi saya ingatkan, silakan untuk menyaksikan video lainnya yang masih masuk dalam playlist atau bagian dari pembahasan pengetahuan dasar geografi. Konsep keilmuan dari keilmuan geografi ini masih merupakan aspek epistemologis geografi sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Jadi ketika nanti saya membahas konsep itu seperti definisi operasional ya, atau seperti abstraksi pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk kata atau kalimat gitu ya. Jadi misalnya ketika saya bicara lokasi, maka lokasi itu apa sih dalam keilmuan geografi? Atau misalnya ketika saya bicara masalah persebaran, persebaran itu apa sih menurut kacamata dari keilmuan geografi? Atau misalnya satu lagi, ketika saya bicara interaksi, dalam kacamata geografi interaksi itu seperti apa gitu. Pasti itu akan memiliki sedikit perbedaan dengan interaksi pada misalnya keilmuan komunikasi atau keilmuan sosiologi. Baik, langsung saja untuk konsep dasar dari keilmuan geografi. Nah, ini adalah konsep keilmuan geografi yang saya ambil dan memang ini banyak sekali digunakan. Namun perlu Sobat Geoscience ketahui bahwa konsep ini lahir pada jauh sebelum generasi kita ya. Mungkin pada generasi kita atau seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa saja konsep ini berkembang lebih jauh gitu ya. Kan tetapi terkait dengan konsep dasar dari keilmuan geografi ini yang masih sering muncul atau sering menjadi bahan referensi itu adalah 10 konsep dasar keilmuan. Bisa sahabat Geoscience lihat sendiri. 10 konsep keilmuan itu terdiri dari ada konsep lokasi, interaksi dan interrelasi, interdependensi, jarak, pola, morfologi, perbedaan ruang, nilai kegunaan, keterjangkauan, dan aglomerasi. Mari kita bahas satu-satu terkait dengan konsep dasar keilmuan geografi ini sendiri. Nah, sahabat geoscience kalian, saya akan membahas tiap konsep dari 10 konsep keilmuan geografi ini juga dengan ilustrasi contoh ya, supaya tidak kebingungan nanti pada saat menerapkan pemahaman konsep ini terhadap kondisi real atau situasi atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu adalah konsep lokasi. Perlu sahabat geoscience perhatikan di sini, ketika bicara lokasi, maka kita akan selalu terkait dengan yang namanya letak gitu ya. Jadi kalau dalam kacamata atau keilmuan geografi, ketika saya bicara lokasi, pasti itu kaitannya dengan letak atau posisi suatu objek atau tempat yang ada di permukaan bumi. Nah, letak dalam keilmuan geografi ini diukur dengan dua hal ya. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan lokasi astronomis. Nah, lokasi astronomis ini adalah lokasi absolut gitu. Karena kenapa kita sebut absolut? Karena letaknya itu sudah pasti gitu ya, atau konkret dengan ditentukan oleh garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang lebih lanjut akan kita bahas dalam bab yang lain ya. Ini sekilas saja. Jadi letak atau lokasi absolut ini
Itu didasarkan pada garis astronomis ya. Garis astronomis itu kan ada dua. Yang garis imajiner ya, yang sempat saya bahas pada video yang lain gitu ya. Garis imajiner itu kalau ini planet bumi, kita mengilustrasikan planet bumi ini ada garis-garis ya. Garis lintang dan juga garis bujur gitu. Nah, supaya tidak bingung, coba saya ilustrasikan dengan beberapa warna. Misalnya ini planet bumi ya. Dalam planet bumi itu kan ada garis imajiner. Ini garis khatulistiwa, garis lintang gitu ya. Garis lintang dan garis lintang. Ini 0 derajat gitu ya. 0 derajat ini kita sebut dengan lintang tropis ya. Kemudian di sini 23,5 derajat LU lintang utara dan 23,5 derajat LS. Betul LS ya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan garis bujur ya. Garis bujur yang menjulang dari utara ke selatan gitu. Jadi ada sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat. Ini kalau ini 0 derajat ya. Ini kita sebut dengan bujur timur dan di sini adalah bujur barat ya, BB gitu. Nah, ini kita sebut dengan lokasi absolut. Lokasi absolut ini banyak digunakan dalam teknologi GPS ya. Jadi pada perkembangannya GPS itu digunakan untuk kepentingan khusus, biasanya untuk pembatasan lahan ya. Misalnya sebidang lahan milik si A gitu kan. Ini di dalam sertifikat miliknya itu biasanya menggunakan koordinat geografis supaya tidak bergeser, karena kalau batas lahan atau misalnya batas suatu negara menggunakan patok, hanya dengan patok ini sangat mudah sekali digeser. Tapi ketika kita menggunakan koordinat geografis atau garis astronomis ya, satuan astronomis itu misalnya derajat LU atau derajat LS, lintang bujur barat gitu kan, atau bujur timur, itu satuan. Tapi satuan ini juga sering dinyatakan dalam bahasa ini. Misalnya kalau lintang utara itu adalah north latitude ya. Kalau bujur timur misalnya S longitude gitu ya. Jadi singkatannya kalau dalam bahasa Inggris itu ada NL gitu ya, atau misalnya SL ya, south gitu. Kemudian bujur timur ini juga biasanya disebut longitude. Kalau ini latitude, ini longitude ya. Nah, garis satuan astronomis ini akan kita bahas dan lebih lanjut di dalam pembahasan video yang lain ya. Cuma ini sekilas saja. Jadi ketika geografi bicara masalah lokasi, saya ngomong lokasi sebagai orang geografi, berarti kalau nggak lokasi absolut berarti lokasi relatif. Nah, contoh penerapan konsep ini adalah letak Indonesia ya. Jadi kalau ini katakanlah ini ada negara Indonesia gitu kan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian katakanlah ini Sulawesi, kemudian ada Pulau Papuanya di sini. Nah, secara garis lintang Indonesia terletak pada di sini ya. Gitu kan? 6 derajat lintang utara. Di sini kan 0 derajatnya ya. 6 derajatnya ya, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Gitu. Kemudian secara garis bujur Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai sini 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak Indonesia secara astronomis atau letak absolut. Kalau misalnya garis bujur ini di mana lintangnya itu adalah 0 derajatnya di sini. Di sini kita sebut dengan bujur timur, sini bujur barat ya. Ini sekali lagi akan dibahas lebih.
pada video yang lain ya. Silahkan Sobat Geoscience nanti bisa mengikuti perkembangannya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, selain daripada lokasi absolut, itu ada yang kita sebut dengan lokasi relatif ya. Lokasi relatif maksud di sini itu tidak konkret, artinya misalnya begini. Misalnya letak Indonesia ini ya, letak negara Indonesia itu secara relatif ada di mana gitu kan. Kalau saya bicara, maka Indonesia itu ada di antara dua benua. Yang pertama adalah benua Australia dan di sini ada benua Asia. Kemudian di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Pasifik di sini ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi ini relatif ya. Kalau ditanya secara relatif, letak Indonesia di mana? Di antara dua benua, Asia dan Australia. Ini tidak dijelaskan spesifik. Sebelah mananya Asia? Berapa jarak dari benua Asia? Berapa jarak dari benua Australia? Ini relatif. Menurut sebagian orang ini dekat dengan benua Australia. Atau mungkin menurut sebagian orang ini dekat dengan benua Asia. Sehingga ukurannya itu adalah satuan relativitas individu. Relativitas itu bukan satuan yang konkret ya. Artinya misalnya kalau saya tarik ke sini, perjalanan dari kota A ke kota B itu adalah misalnya 1 jam perjalanan kan. Atau misalnya bahasanya kota A ke kota B itu jauh. Nah, ini kita sebut dengan relativitas gitu. Jadi relativitas itu adalah satuannya tidak mutlak gitu. Kalau yang ini kan satuannya mutlak, tetapi kalau yang ini satuannya relatif gitu, jauh, dekat gitu ya. Lokasi relatif ya. Ini analogi saja. Jadi lokasi yang relatif itu di mana letak kota Jakarta misalnya. Letak kota Jakarta kalau secara absolut itu ada sekian derajat. Tapi kalau misalnya secara relatif, Jakarta itu ada di sebelah provinsi Jawa Barat. Ada di antara provinsi Banten dan Jawa Barat misalnya. Nah, ini sangat relatif gitu. Sehingga kita ketika menerapkan konsep lokasi ini, kita harus selalu ingat kata kuncinya. Kalau misalnya lokasi absolut itu satuan astronomis, kalau ini satuan relativitas, jauh, dekat, di antara, dan seterusnya gitu, Sobat Geoscience sekalian. Baik, kita lanjutkan kepada konsep yang lain, yaitu konsep interaksi dan interrelasi. Konsep dari interaksi dan interrelasi dalam kacamata keilmuan geografi ini berbeda dengan kacamata keilmuan ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi ini berbeda. Jadi ketika geografi bicara masalah interaksi dan interrelasi, ini juga sempat saya bahas sekilas pada pembahasan video sebelumnya ya. Ini saya ilustrasikan begini. Jadi interaksi dan interrelasi itu bedanya adalah terkait dengan hubungan gitu. Kalau hubungan itu hanya sebatas tidak ada hubungan timbal balik sebab akibat, itu kita sebut dengan interaksi. Tetapi kalau misalnya hubungan tersebut ada sebab akibat, hubungan timbal balik, ini sudah bisa disebut dengan interrelasi, Sobat Geoscience kalian. Nah, ini saya ilustrasikan kembali. Saya sebetulnya sudah pernah membahas ini pada video yang lain ya, tapi ini untuk menekankan dan mengingatkan supaya apa yang disampaikan itu lebih matang atau lebih bisa dipahami ya. Jadi konsep interaksi dan interrelasi itu bicara masalah hubungan. Hubungan apa? Yaitu hubungan antar satu objek atau tempat dengan objek lain atau tempat lain yang ada di
permukaan bumi. Sehingga lazimnya ketika kita bicara masalah interaksi interrelasi, ini akan sangat erat kaitannya dengan pendekatan geografi, yaitu pendekatan ke ruangan gitu ya. Jadi tidak melihat objek kajian secara administratif atau batas wilayah, tapi melihat kajian itu berdasarkan satu keruangan gitu, lebih bersifat objek materialnya. Nah, ini saya ilustrasikan misalnya antara daerah tropis ya dan subtropis. Nah, daerah tropis ini jelas iklimnya tropis ya, terdiri dari 2 musim. Ini terdiri dari 4 musim. Terkait kenapa tropis dan subtropis ini memiliki musim yang berbeda, kita akan bahas pada video yang lain ya. Silahkan saksikan terus dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembahasan video ini gitu ya. Nah, karena ini 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau, maka relatif tingkat penyinarannya juga relatif tinggi, sehingga nanti di sini itu akan munculkan komoditas gitu ya. Komoditas atau misalnya destinasi wisata tropis gitu ya. Nah, di sini juga sama, ini dia punya komoditas gitu ya. Sini juga punya destinasi tersendiri. Nah, ketika misalnya masyarakat tropis dan subtropis ini bertemu ya, misalnya dalam satu forum internasional, itu kita sebut dengan interaksi gitu. Atau misalnya sebaliknya, ketika misalnya masyarakat dari negara-negara subtropis seperti negara-negara Eropa datang ke negara tropis seperti negara-negara ASEAN ya, Asia Tenggara, itu kita sebut dengan interaksi gitu ya. Sementara ketika hubungan itu, kedatangannya itu ada timbal balik sebab akibat, ini kita sebut dengan interrelasi gitu. Saya contohkan dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda ya. Ketika bangsa Belanda datang tahun 1511 gitu kan, mulai tahun 1511 ini mulai datang kan para bangsa dari negara-negara subtropis. Ketika mereka datang ke Indonesia dan hanya melihat Indonesia saja, hanya lewat, itu kita sebut dengan interaksi. Nah, ketika bangsa Belanda atau bangsa subtropis lain yang datang ke Indonesia mulai merebut teritorial wilayah Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, maka kita sebut dengan interrelasi gitu ya. Jadi interaksi ini adalah tidak ada timbal balik. Dia kenal, berhubungan, tetapi tidak ada timbal balik. Kalau misalnya interrelasi itu sudah ada sebab akibat dan hubungan timbal balik. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sobat geosains sekalian terkait dengan interaksi dan interrelasi. Oke, selanjutnya itu adalah konsep interdependensi. Sobat geosains sekalian, interdependensi ini adalah ketergantungan ya. Jadi yang disebut dengan interdependensi itu adalah ketergantungan. Ketergantungan ini terjadi jika didahului dengan interaksi dan interrelasi. Kalau dalam sudut pandang geografi, biasanya kalau ada interaksi itu akan muncul interrelasi, walaupun tidak selalu ya, cuma mayoritas kalau sudah terjadi interaksi ini akan terjadi interrelasi. Tapi untuk interdependensi atau ketergantungan itu kasuistis ya.
Jadi kalau saya ilustrasikan begini, ini ada dua orang misalnya. Dua orang ini misalnya si A dan si B ini bertemu di suatu lokasi ya. Ketika dia bertemu, tidak ada hubungan timbal balik, maka ini kita sebut dengan interaksi. Jadi hanya saling melihat misalnya. Misalnya sobat geoscience datang ke sebuah coffee shop atau warung kopi, nongkrong di sana ngelihat orang itu melihat kita, itu sudah ada interaksi ya, sudah secara fisikal sudah berinteraksi gitu kan. Tetapi tidak ada hubungan timbal balik gitu. Nah, ketika sobat geoscience di coffee shop tersebut kemudian berkenalan gitu ya. Ini kita sudah sebut dengan interrelasi karena sudah ada timbal balik gitu. Entah itu tukeran nomor handphone, tukeran kontak dan sebagainya. Kemudian misalnya tadi sangka bahwa si A ini menjalankan sebuah bisnis X katakanlah ya. Dan si B ini sebagai vendor atau surveyor untuk bisnis tertentu. Setelah dia berkenalan, maka dia jadi memutuskan kalau barang-barangnya itu disuplai dari si B misalnya. Jadi katakanlah si B ini mensuplai barang untuk bisnis X-nya. Ini terjadi misalnya kalau dikaji dalam pendekatan korologi ini bertahun-tahun ya, sehingga bisnisnya itu relatif naik gitu ya. Jadi supply barang gitu ke sini relatif naik, maka ini sudah terjadi interrelasi kan. Nah, lama-kelamaan kalau sudah terjadi interrelasi dan supply ini sudah cukup tinggi, maka akan muncul yang disebut dengan interdependensi. Jadi ketika si B memutus tidak mensuplai lagi barangnya, maka bisnis si X ini akan menurun. Nah, ketika ini menurun karena tidak disuplai oleh barang dari B ini barang Y, X akan menurun gitu kan. Ini yang kita sebut dengan interdependensi. Jadi itu konsep interdependensi, bicara masalah ketergantungan sobat geoscience kalian. Ilustrasi lain dalam keilmuan geografi adalah katakanlah negara Timur Tengah ya, TT gitu ya. Timur Tengah. Negara Timur Tengah ini adalah negara penghasil bahan bakar gitu ya. Bahan bakar katakanlah minyak ya. Misalnya dia mengekspor ke wilayah A, B, C, D dan seterusnya. Ini semua dari Timur Tengah katakanlah ya ilustrasinya. Sehingga aktivitas perekonomian, aktivitas kehidupan di sini bisa berjalan gitu ya, karena membutuhkan bahan bakar untuk menghidupkan kendaraan atau transportasinya. Suatu ketika wilayah Timur Tengah ini memutuskan untuk tidak mengekspor lagi minyaknya ke wilayah A, B, C, dan D dan seterusnya. Maka ini akan menurunkan aktivitas masyarakatnya misalnya di wilayah yang diekspor minyak. Ini kita sebut dengan interdependensi. Ini menarik sobat geoscience kalian. Kalau Anda memahami ini, mungkin kita akan mencari solusi. Solusinya apa? Supaya kita misalnya tidak tergantung terhadap, kalau kita tinggal di wilayah A, kita misalnya mengekspor pangan dari wilayah B, kita memahami konsep ini, maka jangan sampai ini menjadi interdependensi. Gitu kan? Bagaimana caranya supaya kita bisa mandiri pangan gitu kan? Karena kalau misalnya sudah interdependensi, sudah ketergantungan, kita akan didikte oleh pensuplai pangan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya B memutus pangannya suatu saat, maka ini akan kelabakan. Kalau kelabakan dia akan mendikte wilayah A. Oke, saya kasih pangan tapi kamu harus begini. Saya minta wilayah kamu dan seterusnya. Mungkin lebih lanjut ini akan dibahas dalam geografi politik ya, atau geografi regional yang nanti ada bab khususnya atau bagian pembahasan khususnya itu untuk negara maju dan negara berkembang. Jadi silahkan subscribe, kalau perlu nyalakan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video atau mengembangkan video pada pembahasan tersebut, sobat geoscience
bisa mendapatkan notifikasi. Seperti itu, Sobat Geoscience, ini contohnya adalah negara penghasil bahan bakar atau minyak dan gas dan sejenisnya, dan negara penghasil pangan. Karena ini banyak kasus terjadi, memang umumnya satu wilayah tergantung karena beberapa faktor tersebut, diantaranya dua ini. Lanjut untuk konsep berikutnya. Berikutnya itu adalah konsep jarak, Sobat Geoscience kalian. Jadi ini sebetulnya sederhana. Jarak itu misalnya ini ada wilayah A gitu ya, seperti ini. Kemudian ini adalah wilayah B. Nah, wilayah A dan wilayah B ini ada ruang sela gitu kan. Ruang sela ini kita sebut dengan jarak gitu ya. Ini bahasa saya bahasa pemahaman ya. Kalau bahasa teksnya seperti ini kurang lebih. Jadi bicara masalah ruang sela di antara dua wilayah gitu ya. Nah, Sobat Geoscience, saya sarankan juga untuk menonton video objek kajian dalam keilmuan geografi, karena pembahasan lebih detail terkait wilayah, objek formal, dan objek material ini sudah dibahas secara khusus di sana, sahabat sekalian. Nah, perlu diketahui bahwa geografi bicara masalah dua sela ini ya, sela di antara dua wilayah ini. Ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan jarak absolut ya. Jarak absolut ini adalah jarak yang satuannya jelas. Ini digambarkan dalam satuan panjang ya. Misalnya kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya, ada mil dan seterusnya ya. Jadi misalnya jarak A dan B itu 80 km gitu ya. Jadi 80 km dari A ke B itu kita sebut dengan jarak absolut, nah, gitu ya. Jadi dari A ke B, ini saya gambar ulang. Secara absolut, misalnya ini jaraknya adalah 80 km. Nah, 80 km ini kita sebut dengan jarak absolut karena satuannya adalah kilometer gitu. Nah, kemudian yang kedua, jarak dari A ke B, ruang sela di antara A dan B itu bisa dinyatakan juga dalam relativitas individu atau kita sebut dengan jarak atau jarak relatif ya. Jadi jarak ini kan ruang sela di sini. Ada juga relativitas individu, misalnya jarak A ke B ini misalnya sekitar 2 jam perjalanan gitu ya. Nah, ini sangat relatif, sangat tergantung pada transportasinya apa, kemudian kondisi jalanan, apakah macet, apakah lewat jalan tol, lewat mana gitu kan. Kemudian sangat tergantung pada kecepatan yang digunakan pada transportasi tersebut gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sangat relatif sekali gitu ya. Kalau misalnya saya berjalan dari A ke B menggunakan kendaraan itu misalnya sekitar 2 jam. Tapi ketika orang lain berjalan dari A ke B menggunakan kendaraan yang berbeda, itu bisa lebih atau kurang dari 2 jam gitu. Tapi kalau secara absolut, siapapun yang menempuh perjalanan dari A ke B, itu sama jaraknya 80 km gitu. Jadi itu bedanya Sobat Geoscience kalian. Yang penting Sobat Geoscience kalian paham apa yang dimaksud dengan jarak dalam keilmuan geografi. Jadi bicaranya ini ya, gitu. Baik, seperti itu untuk konsep jarak. Untuk berikutnya, yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah konsep pola ya. Pola ini adalah keteraturan yang terjadi, atau ini juga bisa disebut fenomena yang terjadi dalam permukaan bumi gitu ya. Biasanya bentuk itu ada interaksi dan interrelasi atau korelasinya ya dengan suatu hal. Misalnya gini, saya ilustrasikan Sobat Geoscience kalian di sini bisa melihat. Misalnya ini ada permukiman ya. Pola permukimannya ini lebih cenderung mengelompok gitu kan.
Kenapa mengelompok? Ini ada interaksi dan interrelasi antara kondisi sosial dan kondisi fisik di sekitar sini. Misalnya, daerah di sekitar sini itu tanahnya tidak mendukung untuk permukiman, yang mendukung itu hanya segini gitu. Atau misalnya sebaliknya, kenapa pola permukimannya itu, misalnya pola permukimannya itu di sini ada jalan misalnya, ya. Kemudian di sekitar jalan itu di sini muncul pemukiman gitu. Nah, pemukiman gitu. Sementara di bagian belakang sini tuh masih hutan gitu ya, masih kebun dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena misalnya di sini ada jalan gitu. Jadi cenderung kondisi permukiman ini berkorelasi, berinteraksi dan interrelasi dengan adanya jalan di sekitarnya gitu. Jadi seperti itu ya. Konsep pola ini berbicara terkait dengan keteraturan. Ini banyak sekali dibicarakan dalam keilmuan geografi. Misalnya ada pola aliran sungai. Nanti di bab hidrosfer kita akan mengenal pola aliran sungai dendritik misalnya. Kemudian ada pola aliran sungai radial gitu ya. Radial nanti ada 2 juga. Kemudian nanti ada rektangular gitu kan. Dan seterusnya. Kemudian pola pemukiman ada yang mengikuti jalan misalnya. Pola pemukiman ada yang mengelompok gitu kan. Dan seterusnya banyak. Kemudian ada pola formasi batuan, misalnya ada korelasi antara batuan A dengan keberadaan batuan B gitu kan. Misalnya ada korelasi antara keberadaan batuan kuarsit gitu kan dengan batuan apa gitu ya. Kemudian ada pola sebaran ekosistem, misalnya hutan hujan tropis itu adanya di daerah lintang tropis gitu kan. Misalnya ekosistem taiga itu adanya di subtropis gitu ya. Kemudian tundra itu adanya di kutub gitu kan. Ini adalah pola gitu yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti di playlist bab pembahasan yang lain gitu ya. Sehingga sobat geoscience sebelum ke sana itu harus memahami konsep-konsep dasar ini. Supaya nanti ketika ke sana itu sudah pemahamannya sudah menyeluruh ya. Oke, itu terkait dengan konsep pola. Berikutnya itu adalah konsep morfologi. Morfologi itu bicara masalah bentuk permukaan bumi, sobat geosains sekalian. Sehingga untuk mempelajari ini itu ada cabang penunjang ya, ada keilmuan khusus yang mempelajari dan terkait dengan litosfer, yaitu geomorfologi, gitu kan. Geomorfologi ini kadangkala kita menggunakan epistemologis atau pendekatannya untuk mengkaji fenomena geografi gitu ya. Nah ini contohnya misalnya ketika kita bicara morfologi, ketika saya bilang morfologi dalam ilmu geografi dengan morfologi dalam ilmu kedokteran itu tentu saja berbeda ya. Morfologi yang dimaksud dalam ilmu geografi itu adalah bentuk permukaan bumi. Kalau morfologi dalam ilmu kedokteran mungkin itu adalah struktur organ dalam tubuh manusia gitu ya untuk kepentingan kesehatan. Sehingga sobat geosains harus paham sampai sini gitu. Nah, contohnya ini misalnya konsep morfologi bicara masalah perbukitan, masalah lereng, dataran, lembah, delta sungai. Ini lebih lanjut akan kita bahas dalam bab litosfer. Nanti ada playlist khusus yang membahas terkait dengan litosfer, sobat geosains sekalian. Tapi sobat geosains ini sebelum kita ke sana ini harus dipahami dulu ya. Jadi ketika saya bicara morfologi dalam kacamata geografi itu adalah bentuk permukaan bumi yang lebih spesifik, baik itu perbukitan, lereng, lembah, teluk, tanjung, atau menanjung, selat dan sebagainya. Itu nanti dibahas di sini, tapi konsepnya harus dipahami. Itu yang saya maksud dengan morfologi. Baik, berikutnya itu adalah konsep perbedaan ruang. Konsep ini juga sering disebut dengan konsep diferensiasi area ya. Atau konsep
yang berbicara mengenai perbedaan spasial dari setiap wilayah yang ada di permukaan bumi. Seperti sudah disampaikan dalam video sebelumnya, yaitu aspek dalam keilmuan geografi ya, bahwa di permukaan bumi ini diilustrasikan dalam sebuah kotak, di mana di dalam kotak itu ada geosfer gitu ya. Geosfer ini terdiri dari 5 lapisan. Jadi sobat geoscience, silakan untuk menyaksikan video sebelumnya ya, yang membahas terkait dengan aspek dari keilmuan geografi. Ini sudah disampaikan gitu ya. Di sini juga sudah cukup jelas apa itu yang disebut dengan ilustrasi geosfer. Kembali ke sini, bahwa perbedaan ruang ini atau diferensiasi area ini erat kaitannya dengan konsep persebaran sobat geoscience kalian. Misalnya antara kondisi geosfer di wilayah perkotaan dengan kondisi geosfer di wilayah perdesaan ya. Ini ada perbedaan bagaimana atmosfernya gitu kan, hidrosfernya, biosfernya, antroposfernya, dan litosfernya. Ini ada banyak sekali perbedaan. Nah, ini diferensiasi area atau perbedaan spasial ini kadangkala menimbulkan interaksi gitu ya. Interaksi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kalaupun tidak ada atau bahkan sampai interdependensi. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan. Kalaupun tidak ada interaksi dan interrelasi di antara keduanya, maka geografi bicara mengenai fakta ilmiah perbedaan ini. Apa yang menyebabkan, atau misalnya dari sudut pandang geografi, perbedaan litosfernya seperti apa, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfernya seperti apa, itu yang dibahas dalam konsep perbedaan ruang. Jadi biasanya konsep ini kalau dalam latihan soal itu selalu menjelaskan dua wilayah yang berbeda ya, A dan B. Sobat Geoscience, nanti saya akan membuat video khusus terkait dengan bagaimana untuk tips dan trik mengerjakan soal-soal pada bab pengetahuan dasar geografi. Jadi Sobat Geoscience nanti bisa menyalakan notifikasi loncengnya dan subscribe ya, supaya nanti ketika videonya diupload, Sobat Geoscience bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Itu saya kira terkait dengan konsep diferensiasi area atau perbedaan ruang lebih mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke konsep berikutnya. Konsep berikutnya itu adalah konsep nilai kegunaan ya. Jadi nilai kegunaan ini adalah konsep yang berbicara masalah manfaat dari suatu ruang. Ini masih terkait dengan konsep yang sebelumnya, yaitu konsep diferensiasi area. Jadi misalnya A, B, C, ini adalah wilayah yang berbeda ya. Wilayah yang berbeda ini memiliki plus dan minus masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah produk gitu kan. Produk itu misalnya produk A, produknya itu adalah X, yang ini produknya Y, yang ini Z gitu kan. Produk ini muncul akibat adalah kondisi geosfer yang ini gitu. Misalnya gini, saya contohkan wisata ya, wisata pegunungan. Nah, wisata pegunungan ini kondisi atmosfernya relatif sejuk, kondisi litosfernya merupakan batuan vulkanik, kondisi hidrosfernya itu misalnya perairannya perairan darat atau misalnya hulu sungai, kemudian kondisi biosfernya itu adalah makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang ada di pegunungan, kemudian masyarakatnya, antroposfernya ini adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi fisik ini gitu kan. Dari mulai pemukiman di wilayah pegunungan itu memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah perkotaan gitu.
sehingga menghasilkan wisata pegunungan. Kemudian ada wisata, misalnya wisata pantai, gitu kan? Wisata pantai sama atmosfernya, misalnya relatif panas, hidrosfernya, biosfernya, antroposfernya, sampai misalnya pemukiman penduduk ya, antroposfernya itu berbeda dengan wilayah pegunungan ya. Biotanya juga beda ya. Kepiting itu pasti ada di pantai, nggak mungkin ada ada kepiting laut tapi adanya di pegunungan gitu kan. Ini dua hal yang berbeda sehingga orang menghasilkan nilai manfaat gitu. Kemudian sobat geosains kalian, kebetulan skripsi saya dan jurnal saya, jurnal ilmiah yang pernah diterbitkan itu juga pernah menyinggung terkait dengan nilai kegunaan ya. Misalnya hasil pertanian itu salah satunya itu adalah selada air gitu kan. Selada air merupakan salah satu indikasi geografis dari misalnya daerah Bandung Barat ya. Ini sudah sampai ekspor di Singapura gitu kan. Nah, selada air ini itu lahir dari kondisi geosfer yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat gitu. Ketika ditanam di daerah lain itu dia tidak tumbuh gitu kan. Biasanya dia memerlukan kondisi geosfer yang khusus gitu. Kemudian misalnya ubi cilembu gitu kan. Nah, ubi cilembu ini kenapa namanya ubi cilembu? Karena dia dasarnya di daerah Sumedang, daerah Cilembu gitu kan. Ubi cilembu ini ada di Cilembu, di Sumedang gitu ya. Ini ketika bibitnya dibawa ke daerah lain itu rasanya berbeda karena kondisi litosfer di Sumedang dengan di daerah lain itu berbeda gitu kan. Kemudian ada juga misalnya durian Bangkok gitu kan, itu melekat dengan nama daerah gitu. Kemudian sehingga nama-nama daerah itu biasanya melekat sehingga menjadi sebuah indikasi geografis. Nah, kebetulan penelitian saya salah satunya itu terkait dengan indikasi geografis yang pernah dipublikasikan sobat geosains kalian. Contohnya kerajinan misalnya ukiran Jepara gitu kan. Ukiran Jepara ini jangan salah, ini dipengaruhi oleh kondisi geosfer gitu kan. Bagaimana masyarakat bisa membuat ukiran yang khas, misalnya ukirannya bunga-bunga gitu, motifnya bunga-bunga itu setiap hari misalnya mereka melihat kondisi biosfer di Jepara gitu kan, sehingga mereka bisa menghasilkan motif itu gitu. Nah kemudian contoh lain itu misalnya batik di daerah A dengan batik di daerah B atau di Indonesia lah ya, batik Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu beda gitu kan, karena masyarakat melihat, memvisualisasikan tanaman, tumbuhan, itu berbeda gitu di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Contoh sederhana di kota Cimahi misalnya di Jawa Barat itu ada batik bambu ya. Itu karena di sana ada beberapa daerah yang dulunya misalnya seperti Cihanjuang. Ci itu kan sungai, Hanjuang itu artinya salah satu jenis bambu ya. Sehingga namanya Cihanjuang, batiknya juga batik bambu gitu kan. Kemudian misalnya di DKI Jakarta gitu kan, katakanlah batiknya ada motif Monas, ondel-ondel itu melekat dengan identitas batik yang di Jakarta gitu kan, termasuk daerah-daerah lain. Sehingga ini kita katakan indikasi geografis gitu aja. Atau nilai kegunaan itu selalu terkait dengan indikasi geografi atau indication geografi gitu kan. Jadi indikasi geografis itu produknya biasanya melekat dengan wilayah seperti ubi cilembu gitu kan, salak apa tuh ya, salak condet gitu kan, salak condet betul ya, atau misalnya ubi cilembu tadi. Kemudian ada pokoknya nama makanan, nama ukiran dan sebagainya itu terkenal sekali dengan nama atau melekat dengan nama wilayah ya. Jadi sobat geosains bisa cari nama produk, nama buah atau sayur yang terkenal dengan nama yang melekat dengan nama daerahnya gitu ya. Itu kita sebut dengan indikasi geografis. Itu terkait konsep nilai kegunaan. Kita lanjutkan berikutnya, itu adalah konsep keterjangkauan sobat geosains kalian. Nah, konsep keterjangkauan ini berbeda dengan wilayah
jarak misalnya, saya ilustrasikan begini. Ini A, ini wilayah A, ini wilayah B, dan ini wilayah C. Untuk menuju ke wilayah A, untuk menuju ke wilayah C dari wilayah A, maka kita cukup menggunakan misalnya kendaraan darat. Karena sudah terbuka akses jalan ya. Kemudian misalnya untuk menuju ke wilayah B, dari wilayah A ini tidak bisa diakses darat, ini harus bisa diakses udara gitu kan. Nah, konsep keterjangkauan ini artinya mudah tidaknya suatu wilayah bisa dijangkau. Wilayah A ke wilayah B itu relatif sulit karena harus dijangkau dengan transportasi udara. Sementara wilayah A ke C itu cukup dengan darat sehingga lebih mudah. Yang ini mudah, yang ini sulit gitu kan. Nah, ini kita sebut dengan keterjangkauan sobat geosains kalian. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kenapa untuk menuju wilayah B misalnya kita perlu menggunakan jalur udara? Karena misalnya wilayah B ini misalnya dikelilingi oleh hutan gitu ya, hutan belantara dengan morfologi yang relatif curam gitu ya. Sehingga tidak bisa membangun jalan ke sini. Sementara daerah A misalnya daerahnya dataran gitu kan. Nah, ini akan terkait dengan konsep jarak gitu ya. Kemudian konsep morfologi gitu. Ini yang paling penting, morfologi, bentuk permukaan bumi. Wilayah dataran itu akan lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan wilayah pegunungan gitu ya. Untuk membuat jalan. Bayangkan ketika Anda ingin membangun jalan kereta api di wilayah dataran itu akan lebih mudah daripada membangun rel kereta api di wilayah pegunungan. Mungkin harus melubangi beberapa titik ya, membuat terowongan gitu kan. Ini biayanya lebih mahal sehingga ini lebih terjangkau wilayah dataran gitu. Jadi ketika geografi bicara masalah keterjangkauan itu bicaranya adalah sulitnya atau mudahnya suatu wilayah itu untuk diakses gitu kan. Ini dipengaruhi aspek fisik dan aspek sosial gitu kan. Apakah masyarakatnya sudah terbuka atau tidak, itu ini dua aspek ini kita sebut dengan aspek ya. Silahkan sobat geosains bisa menonton video terkait dengan aspek ilmuwan geografi. Nah, jadi mudah tidaknya suatu wilayah atau suatu tempat di permukaan bumi untuk dikunjungi atau didatangi ya. Itu yang disebut dengan konsep keterjangkauan. Nanti fakta geografinya akan bicara kenapa wilayah ini sulit didatangi, kenapa wilayah ini lebih mudah didatangi. Kita akan bicara masalah geosfernya nanti. Gitu kan. Konsep itu bicaranya ke situ. Seperti itu sobat geosains terkait dengan konsep keterjangkauan. Berikutnya yang terakhir itu adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi ini adalah konsep pengelompokan wilayah sobat geosains sekalian ya, berdasarkan kesamaan karakteristik. Jadi kesamaan karakteristik ini kita sebut dengan aglomerasi ya. Jadi nanti akan mengenal yang disebut dengan wilayah aglomerasi. Sehingga sebelum kita lebih lanjut ke sini, silakan sahabat geosains bisa menonton dulu video lengkap terkait dengan pembahasan objek kajian geografi ya. Karena ini akan sangat erat kaitannya dengan objek formal gitu kan. Nah, konsep ini bicara masalah aglomerasi. Misalnya ada wilayah pertanian, wilayah industri, wilayah pariwisata, wilayah ekonomi khusus. Contoh sederhana misalnya Jabodetabek. Ini adalah pengelompokan dari wilayah Jakarta, Bogor, gitu kan, Tangerang, Depok, gitu kan, dan Bekasi. Maka secara aglomerasi dikelompokkan menjadi Jabodetabek.
ini sangat penting terutama dalam membahas regional geografi atau geografi regional, karena kita pasti akan mengelompokkan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Ini juga penting untuk perencanaan wilayah. Misalnya ini ada wilayah A. Katakanlah wilayah ini kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini wilayah pertanian gitu kan. Ini wilayah industri. Ini wilayah pariwisata. Jadi A, B, C. Gitu kan. Saya gambar ulang. Misalnya ini ada suatu wilayah, kita bagi menjadi A, B, dan C. Nah, ketika kita membagi wilayah ini harus berdasarkan karakteristiknya, Sobat Geosains sekalian. Misalnya ini untuk pertanian gitu kan. Ini untuk industri. Yang ini misalnya untuk wisata. Nah, jadi jangan sampai kita membangun industri. Misalnya kita bangun industri nih di wilayah pertanian gitu kan. Bangun pabrik di wilayah pertanian misalnya. Kalau pertaniannya cocok, kalau pabriknya cocok sih nggak apa-apa ya. Misalnya kita bangun pabrik susu gitu kan. Ini karena pertanian atau peternakan sapinya ada di sini itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya pabrik sepatu dibangun di sini yang tidak ada kaitannya dengan sumber daya pertanian, ini akan berdampak pada kondisi sekitarnya yang memberikan dampak relatif negatif gitu kan. Atau sebaliknya, kita membangun pertanian di wilayah industri yang tanahnya itu memang tidak cocok untuk wilayah pertanian. Itu Sobat Geosains sekalian. Atau malah membangun pertanian yang tidak ada kaitannya dengan pariwisata. Ini tidak akan memaksimalkan potensi wilayah tersebut gitu. Sehingga konsep ini bicara masalah pengelompokan itu harus berdasarkan kesamaan karakteristik dari kondisi geosfer gitu kan. Kalau tidak sama, sebaiknya tidak dikelompokkan gitu kan. Jadi yang sama saja yang dikelompokkan di sini. Oke, itu saya kira terkait dengan konsep aglomerasi. Berikutnya, ya saya kira untuk video pembahasan kali ini terkait dengan konsep keilmuan dari geografi kita cukupkan. Sobat Geosains sekalian, berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat video pada pembahasan kali ini. Dibandingkan dengan video yang lain, dalam pengetahuan dasar geografi, bagian konsep ini merupakan salah satu video yang relatif panjang ya Sobat Geosains sekalian. Dan saya kira lebih kompleks dibandingkan dengan video yang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi sahabat Geosains sekalian. Jangan lupa untuk memberikan atau meninggalkan komentar pada kolom komentar untuk saya bisa memperbaiki jika memang ada kekurangan pada pembahasan video kali ini. Sobat Geosains juga saya sarankan untuk menonton video-video pada channel ini, khususnya pada playlist pengetahuan dasar keilmuan geografi, supaya pemahamannya menyeluruh dan tidak terpisah. Silahkan like jika memang video ini bermanfaat, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Sobat Geosains tidak ketinggalan informasi terkait update video terbaru untuk pembahasan berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video dan pembahasan berikutnya. Selamat beraktivitas. Salam geografi. Terima kasih.